Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengucap banyak terima kasih untuk kalian semua dan para teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai gerak parabola dan juga gerak melingkar. Kenapa sih kita harus bisa mempelajari gerak parabola dan gerak melingkar? Yap, untuk gerak parabola sendiri, ketika kamu nanti besar nantinya mau jadi atlet, misalnya kamu mau jadi atlet voli ataupun mau jadi atlet lompat jauh. Dengan itu, kalian bisa menggunakan teknik gerak parabola ini. Kalian bisa menggunakan step by step untuk bisa mencapai sasaran. Nah, untuk gerak melingkar sendiri, kalian juga bisa melihat dari ketika bulan mengelilingi bumi dan juga komedi putar dan lain sebagainya. Itu bisa kalian praktekkan di rumah untuk gerak parabola dan gerak melingkar sendiri loh. Karena ini ada kaitannya dengan keseharian kita di kehidupan ini. So, dengan itu perkenalkan, nama saya Siti Nurul Nadira Manunu dari kelas 10 MIPA 1. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X yaitu horizontal yang merupakan GLB atau gerak lurus beraturan, dan sumbu Y yaitu vertikal merupakan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kedua gerak ini tidak saling memengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Sedangkan gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan dengan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. Oke, kita bisa lihat di sini yaitu definisi gerak parabola, di mana sumbu X ada GLB yang rumusnya yaitu X sama dengan Vx kali T. Vx itu sama dengan V0x ya. Untuk sumbu Y di sini ada GLBB yaitu Vy sama dengan V0y min G kali T, yaitu Y sama dengan V0Y kali T min 1/2 G kali T kuadrat. Nah, kita bisa juga lihat di sini ada kurva, ada garis yang menunjukkan sumbu X dan Y. Nah, di sini kita bisa lihat gimana ada sudut alfa yang diberi tanda di situ alfa. Nah, ini kita ibaratkan A, B, dan C, di mana B adalah sudut tertinggi dari gerak parabola. Disitulah kita bisa temukan Vx dan juga Vy, ya. Nah, coba kita lihat yang nomor 1. Sini sudah diberi angka. Yang pertama di nomor 1 ada V0x sama dengan V0 cos alpha. V0y sama dengan V0 sin alpha. Ini di nomor 1 ya. Dan juga ada V0 sama dengan akar V0 pangkat 2 kali Vy V0y kuadrat. Untuk yang di nomor 2 ada juga Vx sama dengan V0 cos alpha dan juga Vy sama dengan V0 sin alpha min G kali T. Nah, untuk X kita bisa lihat X sama dengan V0 cos alpha kali T, dan untuk Y yaitu sama dengan V0 sin alpha T min 1/2 G kali T kuadrat. Untuk yang di nomor 2 ini kita bisa simpulkan bahwa V sama dengan akar V X kuadrat sama dengan Vy kuadrat. Seperti itu guys. Nah, oke, kita masuk di gerak melingkar. Di sini ada kecepatan tangensial dan juga percepatan tangensial. Jadi di gerak melingkar itu ada namanya kecepatan tangensial dan juga percepatan tangensial. Sini dijelaskan kecepatan tangensial V adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Coba kita perhatikan gambar. Kita bisa lihat di situ ada lintasan A, B, C dan juga D, ya. Di mana A, V, B, V, C, V dan D, V. Dan di tengah-tengahnya itu adalah dari tengah-tengah mau pergi ke salah satu lintasan itu, misalnya dari tengah-tengah mau pergi ke A itu disebut jari-jari dan disimbolkan R. Itu ada juga gambarnya. Nah, di sini kita bisa baca percepatan tangensial atau A1 di situ adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Bisa kita perhatikan gambarnya ya. Nah, jadi
A1 itu yang ada di gambar itu, itulah disebut dengan percepatan tangensial, di mana percepatan yang sejajar dengan lintasan. Oke, di sini untuk gerak melingkar ada juga yang disebut namanya frekuensi sudut, yaitu kecepatan sudut. Besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya. Nah, itu kecepatan sudut itu artinya besaran sudut yang ditempuh tiap detiknya. Sini sudah diberi keterangan, yaitu rumusnya W sama dengan dpi VF sama dengan dpi per T. Di mana W yaitu frekuensi sudut atau kecepatan sudut dengan satuan rad per S. Untuk F adalah frekuensi dengan satuan Hz dan juga ada T yaitu periode atau dengan satuan S. Nah, kita bisa lihat juga ada percepatan sentripetal dalam gerak melingkar, yaitu percepatan sentripetal tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan atau tidak ada besarnya. Kita bisa perhatikan gambar ya di sini. Itu ada AS dan 0 O adalah menunjukkan titik pusat lintasan. Di mana AS itu adalah jari-jari yang ingin mengarah ke titik pusat lintasan. Itulah dinamakan percepatan sentripetal. Kita bisa perhatikan rumus. AS sama dengan P pangkat 2 per R sama dengan W pangkat 2 per W pangkat 2 R sama dengan 4 Pi kuadrat per T pangkat 2 kali R. Itu juga ada keterangan jika kalian tidak terlalu paham dengan rumus yang diberikan. Situ juga ada keterangan, bisa kalian baca. Oke, ini adalah besaran gerak melingkar, di mana periode waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh. Rumusnya yaitu T sama dengan T per N. Di sini juga ada keterangannya, T sama dengan periode, T kecil sama dengan waktu yang dibutuhkan, dan N sama dengan banyak putaran. Untuk frekuensi, itu banyak putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Rumusnya V sama dengan N per T kecil, atau V sama dengan 1 per T besar. Di mana keterangannya, V adalah frekuensi, T besar adalah periode, N adalah banyak putaran, dan T kecil yaitu waktu yang dibutuhkan. Nah, itulah tadi yaitu besaran-besaran penting yang ada di gerak parabola dan juga gerak melingkar. Sekarang kita masuk pada contoh soal agar kalian lebih paham lagi tentang gerak parabola dan juga gerak melingkar. Oke, di sini sudah ada contoh soal untuk gerak parabola. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dari permukaan tanah dengan besar kecepatan awal 90 km per jam pada sudut elevasi 53 derajat. Besar komponen kecepatan awal peluru pada arah horizontal dan vertikal berturut-turut adalah. Nah, di sini kita mencari artinya V0x dan juga V0y-nya. Di mana V0x itu arah horizontal dan V0y-nya itu arah vertikal. Di sini diketahui V0 sama dengan 90 km per jam. Nah, di sini masih kilometer per jam. Kita harus mengubahnya dalam bentuk meter per second. Bagaimana caranya? Yaitu kita bagi 36 lalu dikali 10. Jadi 90 dibagi 36 kali 10. 10 ya, meter per second. Hasilnya yaitu 90 kali 10, 900 dibagi 36. Hasilnya adalah 25 meter per second. Ini dia. Nah, sini coba kita gambar ya. Di sini Y, di sini X. Di sini adalah sudut tertinggi, sudut elevasinya. Ada alfa di sini. Nah, V0x-nya, rumus dari V0x yaitu V0 cos alpha.
Dan untuk V0 Y-nya yaitu V0 sin alfa. Jadi ini adalah V0 Y dan ini adalah V0 X. Nah, kita akan mencari keduanya. Oke, kita masuk pada yang pertama itu V0 X. Kita masukkan angkanya yaitu 25 cos 53 derajat sama dengan 25 rumus dari cos yaitu 3/5. Hasilnya 25 kali 3 75 bagi 5 itu 15 ya, 15 meter per second. Nah, ini adalah hasil untuk V0 X-nya. Selanjutnya untuk V0 Y-nya. V0 Y-nya yaitu masukkan masukkan angkanya yaitu 25 sin 53 derajat. Sama dengan 25 rumus dari sin yaitu 4/5. Hasilnya adalah 25 kali 4 bagi 5 120 ya. Hasilnya itu adalah 20 meter per second. Ini dia. Jadi V0 X dan V0 Y dari kecepatan awal 90 km per jam dan sudut elevasinya 53 derajat adalah 5 meter per second dan 20 meter per second. Nah, ini adalah untuk contoh soal graf parabola. Oke, di sini untuk contoh soal selanjutnya itu untuk gerak melingkar. Sebuah mesin berputar 120 putaran per menit. Periode dan frekuensi mesin tersebut adalah, nah di sini artinya kita mencari periode dan frekuensi karena di soal ditanyakan yaitu periode dan frekuensi. Oke, kita tulis diketahui. Jawab dulu ya. Diketahui N sama dengan 120 putaran. Selanjutnya T kecil yaitu 1 menit waktu ya maksudnya. Nah, kita buat dalam sekon ya, yaitu 60 sekon. Yang ditanya yaitu T besar dan F atau periode dan frekuensi. Jawaban di sini yaitu T, rumus dari untuk mencari periode yaitu T besar sama dengan T kecil per N. N ya, bukan H ini. Sama dengan kita masukkan rumus T kecilnya berapa tadi? 60 second per N-nya 120. Sama dengan 60 bagi 120 yaitu 0,5 second. Nah, selanjutnya untuk mencari periode yaitu masukkan rumus F sama dengan 1 per T besar sama dengan 1 per T-nya berapa yaitu 0,5 second sama dengan 2 Hz. Ini dia adalah hasil untuk mencari frekuensi dan juga periode dalam suatu gerak melingkar.